Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan peran ekologi Afrosaberta air sebagai indikator kualitas perairan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifa Kamila dengan NIM B0A025075 serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Faisal Habib, NIM B0A025070. Perkenalkan, nama saya Tegar Pranaputra dari NIM B0A025056. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdurrahman dengan NIM B0A025093. Untuk pendahuluannya, kami sini sudah mengkaji 3 jurnal untuk bisa memahami bagaimana peran ekologis Afrosaberta air dan pemanfaatannya dalam biomonitoring kualitas perairan. Sedangkan untuk Afrosaberta sendiri adalah organisme air yang hidup di perairan dan berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, Afrosaberta itu ada makro zoobentos dan juga makroinvertebrata berfungsi sebagai pengurai bahan organik serta bagian dari rantai makanan. Nah, organisme ini memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap perubahan lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas perairan. Faktor seperti pH, suhu, oksigen terlarut, dan pencemaran dapat mengaruhi keberadaan Afrosaberta air sendiri. Lalu adapun metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan biomonitoring berbasis Afrosaberta air untuk mengevaluasi kondisi ekologis di perairan sungai. 3 metode utama dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan data yang valid dan komprehensif. Setiap metode dirancang untuk saling melengkapi dalam menginterpretasikan kualitas perairan secara biologis, fisik, dan kimiawi. Yang pertama ada biomonitoring menggunakan komunitas Afrosaberta air sebagai indikator biologis untuk menilai kondisi dan kualitas perairan sungai secara akurat. Yang kedua, observasi lapangan dilakukan langsung di berbagai lokasi sungai untuk mengumpulkan sampel Afrosaberta dan data parameter lingkungan di perairan. Yang ketiga, ada analisis data kuantitatif dan kualitatif diterapkan untuk menginterpretasikan hasil biomonitoring dan menentukan indeks kualitas perairan. Lalu adapun hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama ada studi sungai di Alameda. Hasil yang pertama ditemukan 23.765 individu makroinvertebrata dari 35 taksa. Yang kedua, kualitas air menurun dari hulu ke hilir. Pembahasan yang pertama, penurunan kualitas air disebabkan oleh aktivitas perkotaan yang menghasilkan limbah domestik dan pencemaran lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan organisme yang sensitif terhadap pencemaran berkurang jumlahnya. Sebaliknya, organisme yang lebih toleran mampu bertahan dan mendominasi di komunitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan komposisi makroinvertebrata dapat digunakan untuk mendeteksi penurunan kualitas di perairan. Selanjutnya adalah hasil studi sungai Candidas. Yang pertama, makrozoobentos yang ditemukan Scrospira testudinaria paling dominan. Beberapa spesies lain dari 4 famili dan spesies 6 yang ditemukan dalam penelitian. Yang kedua, hasil total 820 individu. Indeks keanekaragaman salmon winner sebesar 1,07, kategori sedang. Yang ketiga, pembahasan. Dominasi Scrospira testudinaria menunjukkan bahwa spesies ini memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Nilai keanekaragaman yang sedang
menyebabkan adanya tekanan lingkungan pada ekosistem sungai. Nilai BOD dan COD menunjukkan adanya pencemaran organik sehingga hanya organisme tertentu yang mampu bertahan. Semakin tinggi pencemaran, semakin rendah keanekaragaman organisme bentrik. Selanjutnya, hasil studi Sungai Kungkilan. Temuan utama dan studi di Sungai Kungkilan meliputi dampak aktivitas manusia, aktivitas antropogenetik seperti pertanian, pemukiman, dan industri di sekitar sungai terbukti menurunkan keanekaragaman komunitas avobrata air secara signifikan. Varianasi musiman. Perbedaan kualitas air antar musim tercermin jelas dalam perubahan komposisi dan kelimpahan komunitas biologis avobrata. Rekomendasi pemantauan berkelanjutan menggunakan avobrata sebagai bioindikator perlu diterapkan secara rutin untuk pengelolaan kualitas perairan Sungai Kungkilan. Terus ada pembahasan hubungan antara faktor fisik kimia perairan seperti pH, suhu, DO, dan kekeruhan dengan komunitas avertebrata air sangat erat. Spesies sensitif seperti Epemeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera atau EPT hanya ditemukan pada perairan berkualitas baik. Sedangkan perairan tercemar didominasi oleh organisme toleran seperti Tubivicidae dan Chironomidae. Validitas avertebrata sebagai bioindikator terbukti melalui konsistensi hasil di ketiga sungai yang dikaji. Faktor habitat seperti substrat dasar, kecepatan arus, dan vegetasi riparian turut mempengaruhi distribusi dan keanekaragaman avertebrata. Indeks biotik atau BMWP dan HBI yang diperoleh dari komunitas avertebrata memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekologis perairan. Penerapan biomonitoring avertebrata secara rutin sangat penting dalam manajemen sumber daya air dan upaya konservasi lingkungan perairan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, avertebrata air terbukti efektif sebagai bioindikator kualitas perairan. Keberadaan keanekaragaman dan sensitivitas spesies avertebrata mencerminkan kondisi lingkungan serta dampak aktivitas antropogenik terhadap ekosistem perairan. Yang kedua, biomonitoring berbasis avertebrata air perlu diterapkan secara rutin dan sistematis sebagai bagian dari program pengelolaan dan pemantauan kualitas perairan yang berkelanjutan. Studi yang ketiga, studi pada 3 sungai yaitu Alameda, Kendedes, dan Kungkilan memberikan gambaran komprehensif tentang peran ekologis avertebrata sebagai alat bioindikator yang valid dan andal dalam kualitas perairan.